Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan mempresentasikan makalah kami serta hasil wawancara kami mengenai pembelajaran bahasa Indonesia di era globalisasi pada kalangan remaja dan masyarakat. Saya di sini sebagai moderator sekaligus pemateri pertama, kemudian Elisa Dwi Novayana sebagai pemateri kedua. A. Tanggapan Ketua Remaja tentang Bahasa Indonesia di Desa Batu Kute. Bahasa Indonesia merupakan alat komunikasi yang paling efektif. Bahasa Indonesia juga dipandang sebagai alat yang digunakan masyarakat untuk mengembangkan budaya. Karena tanpa bahasa, bangsa tidak mungkin dapat berkembang. Bahasa Indonesia bukan hanya sebagai bahasa persatuan, akan tetapi juga berkembang sebagai bahasa negara, bahasa resmi, dan bahasa ilmu pengetahuan dan teknologi. Bahasa bukanlah hal yang sulit untuk dilakukan, karena setiap orang mampu berbahasa untuk berkomunikasi. Oleh sebab itulah, bahasa dikatakan sebagai media komunikasi. B. Pudarnya penggunaan bahasa Indonesia di kalangan remaja. Di era globalisasi seperti sekarang ini, pengaruh globalisasi dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sangat mempengaruhi kehidupan masyarakat, terutama di kalangan remaja. Dampak globalisasi adalah bahasa yang sering kita gunakan untuk berkomunikasi dengan orang lain. Dalam berbicara, sering kita jumpai penggunaan bahasa yang tidak biasa dan tidak tepat dengan bahasa Indonesia. C. Penggunaan bahasa gaul di kalangan remaja. Penggunaan bahasa gaul di kalangan remaja dikarenakan remaja memiliki bahasa tersendiri untuk mengungkapkan ekspresi diri. Sarana komunikasi sangat diperlukan oleh kalangan remaja untuk menyampaikan hal-hal yang dianggap tertutup bagi sekelompok pada seusianya. Selain itu, agar pihak lain sulit untuk memahami apa yang sedang mereka bicarakan. Kemudian, materi selanjutnya akan disampaikan oleh Elisa Dwi Novayana. D. Pengaruh bahasa gaul terhadap penggunaan bahasa Indonesia. Pemakaian bahasa gaul tidak hanya dipakai oleh remaja, tak jarang orang berpendidikan pun menggunakan bahasa gaul ini, baik dalam bentuk lisan maupun tulisan, baik dalam waktu formal maupun non-formal, mengakibatkan penggunaan bahasa menjadi tidak baik dan tidak benar. Alangkah baiknya kita dapat menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar, sehingga keberadaan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional tetap terjaga. E. Pengaruh bahasa asing terhadap bahasa Indonesia di tengah masyarakat pada era globalisasi. Banyak sekali kata-kata dalam bahasa asing yang saat ini sedang tren di kalangan remaja, seperti kata-kata dalam bahasa Inggris dan bahasa Korea, di mana bahasa Inggris ini merupakan bahasa internasional dan penggunaannya sangat luas sehingga tidak mengerahkan jika bahasa ini masuk ke Indonesia, dan Indonesia sendiri juga telah mempunyai kosakata yang diserap dari bahasa Inggris. Kemudian, bahasa Korea saat ini di negara kita banyak sekali penggemar artis maupun idol dari negeri ginseng tersebut, terutama pada kalangan remaja, sehingga tidak mengerahkan jika bahasa Korea menjadi salah satu bahasa asing yang dikenal oleh masyarakat Indonesia. F. Eksistensi penggunaan bahasa Indonesia di era globalisasi. Eksistensi bahasa Indonesia yang merupakan jati diri bangsa Indonesia pada era globalisasi sekarang tidak perlu dihina dan dimasyarakatkan oleh setiap warga negara Indonesia. Hal ini diperlukan agar bangsa Indonesia tidak terbawa arus oleh pengaruh dan budaya asing yang tidak sesuai dengan bahasa dan budaya bangsa Indonesia. Pengaruh alat komunikasi yang begitu canggih harus dihadapi dengan mempertahankan jati diri bangsa Indonesia, termasuk jati diri bahasa Indonesia. Ini semua menyangkut kedisiplinan bahasa nasional dengan mematuhi semua aturan atau aturan penggunaan bahasa Indonesia. Mungkin sekian dari presentasi kami, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.